Horas madihita salhutna amanami inanami. Ada orang so masuk kita tu parmingguat tahu pasahatami matu sektor Korintus dinalau pasahaton ede puji-pujian songon manabai aka sumbangan di pesta gotilon dohot pesta profesionalisme pasahatami matu manami. Saloma dihita saluna amanami nanami hobar tu jadwal nabi nain ni panitia pesta gotilon dohot tahun profesionalisme pelayanan di son hamisian sektor Korintus napa tuduhon kreasi manang kreativitas ni sektor nami, sektor Korintus dinalau manabai manang mangurupi panitia naong adong dihuriatta. Songod dia pian non amang inang penampilan ya kaya anak kota di son. Masih makluma mahita molo dia kana lebih kurang jala mangidohami asa tatu pahima nasida tatu pahima huriaton nalao patupahon ulau tatu bulan 11 tong songoni majo pengantar siak kami mau lihat ya.
Aulia tema di pasahat rohanami itu kita saluhutna. Marak marlas ni roha kita di manugoton tabering anak kota. Patupahon tarik kreativitas na sila. Tuhat tama mabalosi itu hamu aka damang dainang. Songon ima songon hatanami songon kami pelaksana tugas parhalado di sektor Korintus. Horas madita saluhna. Salom madita saluhna. Tamasuki ma acara kebaktiata di Bandogoton. Jumulo mahita martangyang nahohom, martangyang mahita. Amin. Tapuji Tuhata, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 21 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Maha Kudus, Engkau melawan dan mencerai beraikan orang-orang yang congkak.
tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu, kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan pada minggu ini kita ambil dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab sampai di situ pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Dosamu
marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan keduniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapatkan murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan setelah pengakuan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia yang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditemukan Allah menjadi jalan kedamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel kita pada hari ini kita ambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai ayat 21. Kita membacanya secara bergantian, kami yang memulai di ayat yang ke-15. Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya segala kesalahan saudara-saudaramu dan dosa-dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu.
Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah?" Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Sampai di situ pembacaan epistel kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita dengar lagu pujian dari kaum Inakamis.
Kita dengar lagu pujian dari Ama Salom. Mari kita dengar warta jemaat kita pada minggu ini. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.
Marilah kita sejenak mengikuti dan mendengarkan warta jemaat gereja kita pada Minggu 17 September 2023. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini minggu ke-15 setelah Trinitatis. Topik minggu kita adalah jangan menghakimi. Yang kedua, kelompok KOR di hari Minggu tanggal 24 September 2023 7.30 Ina Hana, Ina Deborah, Ina Esther, Ama Jericho. Jam 10 Ina Kamis, Ama Salom, Ama Huria. Jam 15 remaja. Yang ketiga, kebaktian sektor hari Selasa 19 September 2023. Sektor Nazaret di rumah keluarga Amsari Sitompul. Sektor Judea di rumah keluarga A Purba Boru Manulang. Di sektor Bethlehem keluarga A Marbun Boru Siaturi. Di sektor Efesus keluarga Nyonya Sintua Hahuta Galung Boru Simorakir. Galatia di rumah keluarga MC Torus Boru Sidauruk. Di sektor Filipi keluarga G Sinaga Boru Sialagan. Hari Rabu tanggal 20 September 2023 sektor Sion di rumah keluarga P Sialagan Inang Boru Nadabdab. Sektor Betania di rumah keluarga J Panjaitan Boru Sirait. Sektor Roma di rumah keluarga J Hasugian Boru Tinambunan. Sektor Korintus of sektor Kolose di rumah keluarga MC Regar Inang Boru Tapu Bolon. Sektor Kanaan di gereja lantai 2. Semua alamat dapat kita baca pada warta yang sudah kita pegang. Keempat, ibadah minggu pukul 7.30 WIB. Ibadah minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 24 September 2023 kita memakai bahasa Batak. Yang kelima, amplop diakoni sosial. Di minggu hari ini kita mengumpulkan persembahan amplop diakoni sosial. Mari kita sampaikan dengan penuh sukacita. Yang keenam, jadwal kreativitas dalam kegiatan Pesta Gotilon dan Tahun Profesionalisme dalam penata layanan di minggu hari ini di kebaktian pukul 7.30 WIB dan pukul 10 WIB, yaitu kreativitas dari sektor Korintus. Dan di ibadah hari Minggu 17 September 2023 di pukul 7.30 dan 10, yaitu penampilan dari kategorial NHKBP. Yang ketujuh, jemaat yang terkena RPP Ruhut Pamisangon Parhuriau. Di minggu hari ini terkena hukum siasat gereja atau RPP satu orang jemaat dari gereja kita, yaitu Dian Herawati Boru Raja Guguk dari sektor Nazaret karena menikah dengan yang tidak seagama dengan kita. Yang ke-8, amplop resort di hari Minggu tanggal 24 September 2023
kita mengumpulkan persembahan amplop resort. 9. Hasil cerdas cermat Alkitab. Pada hari Sabtu tanggal 16 September telah berjalan dengan baik kegiatan cerdas cermat Alkitab atau CCA dalam rangka Pesta Gotilon dan tahun profesionalisme dalam penata layanan yang diikuti 10 sektor. Dan yang mendapatkan juara 1 yaitu sektor Betania. Juara 2 sektor Bethlehem. Juara ketiga sektor Galatia. Panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua sektor. Yang ke-10, persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan September 2023. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial dapat melalui transfer atau bisa disampaikan langsung kepada Parhalado sektor masing-masing. Yang ke-11, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 10 September 2023 870 orang. Yang ke-12, jemaat yang berulang tahun kelahiran 40 orang, ulang tahun pernikahan 6 keluarga. Pendeta dan majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 11 sampai dengan 17 September 2023. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 13. Iuran diakoni sosial Huria. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini sebanyak 4 kepala keluarga sejumlah Rp750.000. 14. Persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan maupun tahunan minggu ini 6 kepala keluarga, jumlahnya Rp2.120.000. 15. Toktoripe pembangunan. Jemaat yang memberikan toktoripe untuk pembangunan minggu ini 1 kepala keluarga sebanyak Rp150.000. Nomor 16. Keuangan gereja. Huria 10.838.475. Pembangunan 1.382.775. Sentralisasi ataupun ke pusat 8.384.750 rupiah. Jumlah 20.606.000 rupiah. Jika ada persembahan yang tidak tercantum atau belum tercantum di dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Amin. Mari kita dengar lagu pujian dari kaum Ama Huria, dilanjut dari anak remaja.
Terus. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang pertama dan yang kedua. Yaitu
Anugerah dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam persekutuan kita dalam minggu ke-15 setelah Trinitatis, yang terambil di dalam surat Paulus yang pertama ke jemaat Korintus pasal 4, yang saya baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-5, demikian firman Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu, kalau kita mengikuti di dalam minggu pelayanan firman pada minggu-minggu ini, banyak membicarakan tentang bagaimana hubungan, yaitu antara satu dengan yang lain atau sesama manusia. Dan secara khusus kalau kita perhatikan dari epistel kita itu yang sudah kita dengar dalam persekutuan pertanyaan di setiap sektor, yang lebih menekankan bagaimana persekutuan yang indah di tengah-tengah persaudaraan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, memang hal inilah yang menjadi cerminan di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Karena apa, saudara-saudara yang kekasih? Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita tunjukkan di tengah-tengah kehidupan kita kepada orang lain, selalu orang melihat bagaimana keberadaan kita di tengah-tengah keluarga, atau keberadaan kita, hubungan kita sesama kita dengan bersaudara. Nah, ini sangat penting, saudara-saudara yang kekasih. Karena inilah yang dikatakan cerminan apakah benar-benar kita sudah mengasihi orang lain, dan itu terlihat lebih dahulu di tengah-tengah kehidupan kita atau yang paling dekat dengan kita. Untuk itu kalau saya review kembali dalam epistel itu, bagaimana cinta kasih, rasa panggilan yang terjadi dalam diri Yusuf atau Yosef kepada saudara-saudaranya, sehingga inilah yang membawakan dirinya selalu diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dia hadapi, disitulah dia melihatkan bagaimana cinta kasih Tuhan dan memakai kehidupannya sehingga orang lain mendapatkan berkat oleh karena yaitu cinta kasih atau cinta persaudaraan di tengah-tengah kehidupan kita. Entah saudara-saudara yang kekasih, apakah kita merasakan itu di dalam hubungan kita dengan saudara-saudara kita? Apalagi memang kita memang tidak sangkal selalu ada krisis di tengah-tengah kehidupan kita bersama dengan orang lain. Dan kita selalu mengalami suatu benturan-benturan yang luar biasa, baik kepada contohnya suami dan istri, istri kepada suami, orang tua dengan anak, anak kepada orang tua. Ditambah lagi di dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain. Nah, saudara-saudara kekasih, kalau di dalam firman Tuhan ini Paulus lebih memperbesar bagaimana sikap
daripada orang Kristen itu sendiri di dalam komunitas persekutuannya dengan orang lain. Nah, inilah yang dikatakan oleh Paulus, dinasihatkan dia kepada orang-orang Kristen yang ada di Korintus, yang pada waktu dulu memang banyak karunia-karunia yang dapat dihandalkan oleh orang Kristen pada waktu itu, yang disebut dengan karunia-karunia roh. Ada yang mengatakan kami ini orang yang hebat. Karena apa? Kami dapat bernubuat. Kami dapat mengetahui, menerjemahkan apa sesuatu yang belum terjadi. Kan luar biasa saudara-saudara ya. Kalau ada karunia orang belum terjadi, sudah dia tahu dan dia mengatakan hal itu akan terjadi. Nah, itu luar biasa karunia Tuhan. Mungkin diantara kita bisa juga memiliki satu karunia itu. Kalau si Yosef, dia dapat mengetahui melalui mimpi. Dia diberikan Tuhan, yaitu bagaimana dia dapat menerjemahkan, memperlihatkan sesuatu yang belum terjadi, tetapi dia sudah melihat hal itu. Tetapi itu terjadi saudara-saudara karena pemberian Tuhan, bukan oleh karena dibuat-buat atau sesuatu yang terjadi oleh karena hal-hal bersifat supranatural yang di tengah-tengah keduniawian. Karena kita tahu kadang-kadang ada begitu orang, sumbernya adalah bagaimana dia mengetahui sesuatu bukan dari kebenaran Tuhan, tetapi kebenaran daripada duniawi ya. Nah, tapi Paulus mengatakan apapun yang kemampuan orang, tadi karunia roh, ada juga ada karunia untuk dapat menyembuhkan. Ada juga dapat memiliki satu karunia yang dapat berkata-kata dengan baik. Ada juga karunia yang memiliki pengetahuan yang luar biasa untuk memecahkan masalah-masalah dunia. Itu sering terjadi di tengah-tengah dunia kita. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, bukanlah hal ini dijadikan untuk sesuatu kesombongan di tengah-tengah itu. Biasanya saudara-saudara di dalam ayat ini dinasihatkan Paulus, kalau orang menilai kehebatan dirinya secara berlebih-lebihan, apalagi dia mengatakan hal ini adalah merupakan suatu keistimewaan dari kekuatannya dari dirinya sendiri, tanpa mengakui itu adalah berdasarkan dari Tuhan yang dia titipkan kepada manusia untuk dapat dia lakukan menjadi satu berkat bagi orang lain, biasanya dia akan menjadi orang yang sombong. Masih saudara-saudara. Atau dia selalu mengatakan bahwasanya ini saya hebat, saya ini memiliki satu kelebihan dari berbeda dengan orang-orang lain. Akhirnya ini menjadi ajang apa? Ajang pertandingan dalam hidupnya. Saudara-saudara, kita tidak bertanding dalam arti menunjukkan kehebatan kita oleh karena supaya diri kita menjadi lebih hebat dan ternama, terpopuler di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi kita mau melihat dari sisi iman kita bahwasan apapun kelebihan yang di dalam diri kita adalah satu-satunya adalah untuk dipergunakan sebagai alat Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Inilah hal yang pertama. Dan ini juga lah yang disaksikan oleh Paulus dalam dirinya. Sebenarnya Paulus tidak ada kehebatan seperti dia akui. Bahkan seolah-olah yang terjadi dalam dirinya menjadi hamba Tuhan, sebagai pekerja Tuhan yang dinilai orang pada waktu itu sangat luar biasa. Padahal dia tidak menyadari itu. Bahkan dia mengatakan bahwasan dalam ayat tadi bahwasan dia tidak tahu. Karena apa saudara-saudara yang kekasih? Karena memang Tuhan ingin memakai dia dari yang tidak ada, dari yang tidak memiliki satu kemampuan. Bahkan dia adalah seorang yang tidak terpakai di dunia atau menjadi sampah dunia yang tidak memiliki apa-apanya seperti sekarang ini. Tetapi Tuhan memakai dia menjadi alat yang luar biasa, yang antikristus sebagai pembunuh, pengejar orang Kristen. Tetapi disitulah dia dipakai oleh Allah. Ketika dia dengan rendah hati, semuanya itu adalah karena karunia dan anugerah Allah dalam hidupnya. Bahkan di dalam ayat tadi dikatakan demikian hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus kepadanya, dipercayakan rahasia Allah. Wah, luar biasa ya. Kalau dikatakan suatu rahasia Allah itu berarti ada sesuatu yang tidak dapat diketahui manusia tetapi diberitahukan Allah kepada diri Paulus. Tetapi apa kata Paulus dalam kesaksiannya saudara-saudara? Bahwa semuanya itu dia tidak ketahui. Dan dia baru sadar ketika dia melakukan pekerjaannya itu
dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati, dengan iman dia kepada Tuhan, akhirnya sesuatu yang tidak hebat, yang tidak dia sadari, disitulah Allah berkarya dalam hidup Paulus, sehingga apa yang terjadi, buah daripada yang dia lakukan sangat luar biasa, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang kekasih, demikian juga dalam hidup kita. Ketika kita merasakan memang banyak kelemahan kita, banyak kekurangan kita, banyak sesuatu yang tidak sempurna, pasti kita mengatakan itu. Tetapi kalau kita selalu mengakui di dalam Tuhan bahwa Allah saja yang menyempurnakan dalam hidupku, dalam hidup pekerjaanku, bahkan yang dialah yang menyempurnakan dalam segala persoalan-persoalan yang terjadi dalam dirinya, ingatlah saudara-saudara, Allah pasti turut bekerja untuk menyempurnakan pekerjaan saudara. Amin. Jadi tidak ada kita mengatakan saya hebat sebenarnya. Kalaupun dia hebat terlihat oleh orang sebenarnya karena karya Tuhan menginginkan dalam hidupnya. Oleh sebab itu dikatakan Nabi ini supaya jangan ada kesombongan, apalagi jangan jatuh ke dalam saling untuk menghakimi. Karena tadi kalau sebenarnya kita baca dalam ayat-ayat yang lain, kelompok Paulus ada mengatakan kelompok Kepas, ada lagi kelompok Petrus, ada lagi kelompok seperti yang adalah kadang-kadang gereja-gereja mungkin yang gambaran saat ini. Dan mereka mengatakan, wah kami yang paling benar, kami paling hebat, kami yang paling berbuah, kami yang paling oke. Sebenarnya bagi hidup kita bukan itu yang paling terpenting, saudara-saudara. Yang paling terpenting bagaimanakah buah daripada apa yang dilakukannya. Kalau kita lihat lagi dalam akhirnya, apa artinya saudara-saudara? Dia disebut orang Kristen yang memiliki banyak karunia, tetapi dia tidak memiliki kasih, tidak berbuat di dalam kehidupannya. Itu omong kosong. Itu seperti katanya gong yang gemerincing, besar suaranya tetapi kosong hasilnya. Nah, ini yang dikritik oleh Paulus. Sehingga saudara-saudara yang kekasih, marilah sebagai umat Tuhan tetap kita selalu mengandalkan Tuhan dengan rendah hati dan tidak mau menghakimi orang lain, apapun keberadaannya. Kadang-kadang kalau kita kan selalu terlampau cepat, apalagi dilihat sekilas mata ada orang lain yang agak kurang, itu nggak bisa tuh, jangan diikutin itu orangnya nggak oke itu. Kan zaman sekarang cepat kali itu. Apalagi belum tahu persoalannya apa-apa langsung kita menghakimi kan dalam hidup kita. Bukan itu saja, kadang-kadang di dalam persekutuan kita, di tengah-tengah keluarga pun kadang-kadang begitu terjadi. Langsung menghakimi suami atau istri kan. Wah kalau Ahmad Tanami, dah kamu terpakai, dihakimi. Karena selalu kita tanpa sengaja kita begitu. Karena apa? Ya mungkin kurang finansialnya atau dia kurang kinerjanya dalam kehidupannya, sehingga kita langsung mengatakan itu tidak terpakai kan. Mungkin ya sakit hati loh kalau dibilang kayak gitu kan. Apalagi contohnya kita balikan aja, kadang-kadang sudah capek seorang istri bekerja, merawat anak, memasak, mencari, memikirkan, datang lagi suami umpamanya, saya godang dari ting da muse, saya nahurak teburu si paano na nilepai, badan kacik rohate, ada harus terpakai ho. Paulak ko mau tuh tak ini nak, wah berat dulu ya teh, apalagi tambah lagi nak, dos songo siedu, wah tambah lagi sakit hati akan begitu. Nah itu termasuk salah satu nama menghakimi saudara. Ini yang dikatakan si Paulus, kunci rahasia dalam hidup kita untuk mengalami suatu kesuksesan, mengalami suatu buah yang baik dalam hidupnya. Mari kita tidak saling menghakimi. Mari kita saling membangun, mari kita saling mengisi, mari kita saling memberikan semangat, termasuk kepada anak-anak. Sering kita tanpa sengaja kita langsung hakimi. Todoho memang betul mak. Apalagi selalu kita katakan songon lobu maho gabi lobu na matongi mana. Iya kan? Kita tahulah pangalaho ataupun cara hidup begitu. Nah ya hati-hati katanya dalam firman Tuhan, dalam Poda Raja Salomo dikatakan bagaimana, hati-hati gunakan mulutmu, karena kata orang mulutmu adalah harimaumu. Hatado parsiboraninna.
Apa yang kita katakan itulah menjadi biasa itu terjadi ada. Itu kata Tuhan kepada Abraham, apa yang kamu berkati dia akan diberkati, apa yang kamu kutuk jadi akan terkutuk. Itu sebabnya dalam hidup kita, dalam kamu seorang percaya, apalagi kita sebagai orang tua, bukan saja orang tua, sebagai orang dewasa, jangan sekali-sekali kita menghakimi orang lain. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan, hanya satu yang menjadi hakim yang terbaik. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang, ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan dia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Nah, apa dikata firman Tuhan? Mari kita semua, karena kita memang memiliki kekurangan dan kelebihan, mari kita sama-sama untuk tetap saling membangun, jangan saling menghakimi. Hari ini Tuhan mengatakan, mari kita saling membangun, bekerja sama. Luar biasa saudara-saudara. Seperti kata pemazmur, Mas Seuri, Mas Edengga nate molo hundul akana nama maranggin. Betapa indahnya, betapa bagusnya apabila kita duduk seperti yang bersaudara. Ada lagunya kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak dinyanyikan hari ini ya. Sebetulnya minggu hari ini adalah minggu persaudaraan dalam hidup kita, dan itu tercermin dalam hidup kita. Mari kita saling tetap rendah hati, saling mengasihi, dan saling mengisi dalam hidup kita. Ingatlah seperti di dalam firman Tuhan hari ini, ketika kita sungguh-sungguh untuk tetap menyatu dan saling mengasihi, saling mengisi dan saling melengkapi, dan kita saling membangun di tengah-tengah persekutuan kita di gereja ataupun di tengah-tengah keluarga yang paling terpenting juga. Maka ingatlah berkat Tuhan selalu mengalir, dan dia memberikan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Hari ini Engkau mengajarkan, biarlah kami tidak saling menghakimi, tetapi kami harus saling membangun, saling mendoakan, saling memaafkan, saling mengasihi, dan saling kami ya Tuhan saling memberikan satu semangat, baik di tengah-tengah keluarga, suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, ataupun hidup kami bersama dengan saudara-saudara kami yang lain, baik di tengah-tengah masyarakat, baik di tengah-tengah pekerjaan. Karena itulah yang diajarkan kepada kami sekalian di dalam firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah hari ini sungguh-sungguh kami merasakan cinta kasih Tuhan, supaya kami tetap merasakan bahwasan rencana Tuhan, kasih Tuhan selalu baik di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh aktivitas gereja-Mu yang sedang berjalan sampai saat ini, terutama di dalam program kreativitas menyambut Pesta Gotilon atau Pesta Panen dan Tahun Profesionalisme dalam penata layanan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, biarlah nama Tuhan tetap disanjung oleh hidup kami, karena Engkau patut kami sanjung, karena Engkau adalah sumber daripada berkat, kekuatan, penghiburan, dan jalan keluar dalam setiap persoalan hidup kami. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk segala aktivitas, biarlah Engkau tetap memberikan kepada kami sekalian kerajinan, kesungguhan untuk belajar dari firman-Mu melalui persekutuan pertanyaan setiap hari Minggu, atau di dalam setiap persekutuan dalam kategorial, di dalam persekutuan dari kategorial mulai dari ama atau juga perempuan, naposubulung atau remaja, demikian juga dan sekolah minggu. Biarlah semuanya itu ya Tuhan menjadi jalan kami untuk mengenal arti daripada berkat Tuhan, dan kami mengetahui dan percaya kami mengatasi semua problem dalam hidup kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu, biarlah kami semua ya Tuhan dapat diberkati Tuhan dalam setiap pekerjaan kami, supaya kami tetap hidup di dalam tuntunan dan firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Bagi jemaat kami ya Tuhan yang di dalam perjalanan hidupnya yang menjauh kepada Tuhan, biarlah Engkau panggil ya Tuhan,
Tuhan berkarya bagi hidupnya, sehingga pada suatu saat dia kembali ke jalan Tuhan dan mengenal arti keselamatan yang daripada Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, masih banyak kadang-kadang problema yang membuat kami jatuh ya Tuhan, sehingga kami menjauh dari Tuhan, tidak melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Oleh sebab kuatkanlah kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami ya Tuhan semakin kokoh untuk menghadapi, menerpa dan menjalani berbagai krisis yang terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur juga ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang memberkati jemaat-Mu ya Tuhan, yang berulang tahun kelahiran, yang memberikan umur yang baik kepada keluarga-keluarga ya Tuhan. Biar Tuhan semakin memberkati di dalam kesehatan, keharmonisasian di tengah-tengah keluarga, sehingga nama Tuhan dapat dimuliakan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan semua jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan-persembahannya, baik persembahan setiap dalam persekutuan gereja-Mu atau bulanan, dan juga toktoripe atau juga syukuran mereka ya Tuhan. Biarlah semuanya ya Tuhan menjadi berkat. Kami percaya Tuhan, apa yang kami berikan setiap aktivitas gereja-Mu, pasti Tuhan akan memikirkan dan mengembalikan lebih besar lagi bagi hidup kami. Sebab kami tahu hanya satu Allah kami yang baik, yang tidak pernah lupa akan kebaikannya. Oleh sebab kami percaya Tuhan akan memberkati kami satu persatu. Dan kami juga menyerahkan ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang mengalami problema sakit penyakit atau problema berat dalam pikirannya, menghadapi anak-anak, menghadapi masa depan, yang juga mungkin yang selalu menggumuli bagaimana mereka belum mendapatkan jodoh dalam hidup mereka, anak-anak mereka ya Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus pada saat ini. Biarlah Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberikan jalan, menunjukkan yang terbaik di dalam anak-anak kami ya Tuhan, di dalam pasangan hidup mereka. Kami percaya Tuhan untuk semuanya itu. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk aktivitas kami yang akan kami lakukan besok. Biarlah Tuhan menyertai kami, membimbing kami, melindungi kami, memimpin semua perjalanan sehingga kami jauh dari malapetaka. Engkau mengetahui ya Tuhan, cuaca saat ini masih sangat kurang stabil ya Tuhan. Banyak anak-anak yang sakit, banyak dari para orang tua dan saudara-saudara kami yang Tuhan mengalami kelemahan dalam tubuhnya. Oleh sebab itu kami serahkan kepadamu. Biarkan Tuhan memberikan imun yang kuat bagi kami semua ya Tuhan, mulai dari anak-anak, sehingga kami dapat melawan semua penyakit, sehingga kami dapat melakukan pekerjaan kami dengan baik. Bukakanlah tirai-tirai sorga ya Tuhan untuk memberikan, mengalirkan berkat bagi kami semua, sehingga kami semakin dicukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah Engkau selalu memberikan roh yang sukacita bagi kami untuk melakukan segala sesuatu. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, mari kita menyambut firman Tuhan saat ini. Kita bernyanyi sambil kita mengumpulkan persembahan yang kedua, sambil kita memberikan persembahan kita, yaitu kepada pelayanan diakoni sosial. Baik, kita isi dengan baik, karena inilah termasuk salah satu pelayanan kita kepada hal-hal yang bersifat diakoni sosial di gereja kita. Selalu Tuhan
berikutnya kita bangkit berdiri. Aku berjanji kepada Allahku dan pada Yesus Raja gerejaku, ku persembahkan seluruh hidupku untuk melayani gereja Tuhanmu. Pada banyak cobaan, ku tabah dan bertahan, gelombang semakin menderu. Tuhan berfirman bagaikan deru. Bahagialah yang beriman teguh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Dihamu nama nami na nami harus ni huriata adonggo akayana kota sian SMA Pitu lah patu pahon rock Krishna Sida marede di dulu di gereja masuk sapitu gerejaon pos dorohanami di Parupahyota di program Nasida di Napinatupani SMA Pitu Negeri Depok. Jadi pos dorohanami di Panupahyota oti iso sadia godang akapakahona tuyana kota nabui patupahon agama
pelajaran nama Kristen di SMA Negeri Pitu Depok. Mau lihat ya horas, Mak?